Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riansyah. Saya dari semester 4 dengan NIM 40122111117. Saya di sini akan menjelaskan tentang analisis mengenai yang dimaksud dengan konservasi laut dan fauna di Indonesia yang terancam dan dilindungi berdasarkan hukum nasional dan hukum internasional. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. Keanekaragaman hayati ini tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Indonesia berada di wilayah tropis juga menjadi salah satu alasan Indonesia menjadi bangsa yang kaya akan sumber daya alam hayati. Dari berbagai sumber daya alam hayati yang beraneka ragam tersebut, terdapat berbagai macam hewan atau satwa. Dari berbagai macam satwa tersebut, terdapat diantaranya adalah satwa endemik Indonesia. Satwa endemik adalah jenis hewan yang menjadi unik dan memiliki ciri-ciri yang khas yang disebabkan karena penyesuaian diri terhadap habitatnya. Oleh karena itu, perlu adanya suatu pengaturan dan perlindungan terhadap keanekaragaman itu. Maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Sumber daya alam hewani dan ekosistemnya merupakan salah satu bagian yang terpenting dari sumber daya alam yang mempunyai fungsi dan manfaat sebagai unsur pembentukan lingkungan hidup yang kehadirannya tidak dapat diganti. Namun, kegiatan pemburuan terhadap satwa tersebut menyebabkan satwa tersebut langka bahkan terancam punah. Pemburuan satwa sebenarnya sudah dimulai sejak manusia ada di muka bumi. Pemburuan binatang pada zaman itu bertujuan untuk dikonsumsi. Pada zaman sekarang ini, pemburuan satwa tidak sepenuhnya untuk dikonsumsi, namun untuk diambil bagian tubuhnya untuk kerajinan obat-obatan dan untuk kosmetik. Perdagangan satwa memiliki potensi keuntungan yang sangat besar, terlebih satwa langka. Semakin langka hewan itu, maka semakin mahal harganya. Tidak hanya kegiatan pemburuan saja, tetapi juga kebakaran hutan, pembalakan liar, dan pembangunan pemukiman yang mengancam jumlah populasi satwa tertentu. Pemburuan satwa sebenarnya sudah dimulai sejak manusia ada di muka bumi. Pemburuan binatang pada zaman itu bertujuan untuk dikonsumsi. Pada zaman sekarang ini, pemburuan satwa tidak sepenuhnya untuk dikonsumsi, namun untuk diambil bagian tubuhnya untuk kerajinan, obat-obatan, dan untuk kosmetik. Perdagangan satwa memiliki potensi keuntungan yang sangat besar, terlebih satwa langka. Semakin langka hewan itu, maka semakin mahal harganya. Sehubung dengan banyaknya dan tidak terkendalinya masalah-masalah kegiatan jual beli satwa langka, sebuah organisasi yang memberikan perlindungan terhadap satwa yang diberi nama International Union of Conservation of Nature and Natural Resources atau IUCN tidak tinggal diam. IUCN Red List adalah daftar yang membahas status konservasi berbagai jenis makhluk hidup seperti satwa dikeluarkan oleh IUCN. Daftar ini dikeluarkan pertama kali pada tahun 1948 dan merupakan panduan paling berpengaruh mengenai status keanekaragaman hayati. Tujuan IUCN adalah untuk memperingatkan betapa pentingnya masalah konservasi kepada publik dan pembuat kebijakan untuk memperbaiki status kelangkaan suatu spesies. Adapun satwa diklasifikasikan ke dalam 9 kelompok dan diatur berdasarkan kriteria seperti jumlah populasi, penyebaran, dan risiko dari kepunahan sebagai berikut. Salah satu penyebab terbesar meningkatnya perdagangan satwa adalah besarnya permintaan daging satwa oleh pasar dunia. Perdagangan daging satwa sering dijumpai adalah perdagangan rusa. Daging jenis-jenis tertentu, daging jenis primata, telur dan batok penyu, dan sirip ikan hiu
Sirip ikan hiu dan batok penyu telah mendapatkan taraf komoditif, ekspor legal dan ilegal. Suatu produk dapat menjadi komoditi ekspor apabila harga pasar lebih mahal dari biaya memanen atau memburunya. Harga tersebut dapat lebih tinggi apabila dari satwa tersebut dapat dijual ramuan obat-obatan, kosmetik, satwa peliharaan kebun binatang, dan satwa peliharaan pribadi. Di Asia Tenggara dan Asia Timur, harga jual itu menjadi lebih tinggi karena adanya kebutuhan daging dan lainnya pada satwa tersebut, karena masyarakat Cina bagian selatan lebih dari 100 juta orang telah mampu untuk membeli makanan yang eksotik. Vietnam, negara ini telah melakukan bisnis ilegal ini mencapai 6,65 juta dolar per tahun untuk diekspor ke Cina. Kemudian, adanya kepemilikan satwa untuk peliharaan pribadi langka akan berimbas semakin sedikitnya jumlah spesies. Hal ini membuat perdagangan satwa langka itu berlanjut, terlebih lagi jika hewan tersebut bukan diambil dari penangkaran. Banyak pemikiran apabila seorang mempunyai satwa langka jenis tertentu akan membuat derajat atau pandangan orang lain terhadap orang tersebut akan naik dari orang sekitarnya. Kepemilikan satwa ini merupakan salah satu faktor perusakan ekosistem yang dilakukan oleh manusia. Rusaknya ekosistem tanpa disadari juga dapat merusak keseimbangan alam. Dapat diambil contohnya adalah ikan hiu yang terus-terusan diburu untuk diambil siripnya. Ikan hiu berperan sebagai predator paling tinggi di tingkatnya dalam rantai makanan di laut. Hiu menjalankan peran menjaga keseimbangan laut dengan menjaga populasi laut tetap terjaga. Mereka memangsa ikan-ikan karnivora berukuran besar yang ada di bawahnya dalam rantai makanan seperti ikan tuna dan kerapu. Menurutnya, populasi ikan hiu dalam ekosistem dapat mengakibatkan naiknya populasi ikan karnivora tersebut dan akan menurunkan populasi ikan herbivora sehingga meledaknya populasi makroalga yang mengakibatkan karang tidak dapat berkompetisi sehingga menurunkan kesehatan ekosistem terumbu karang. Sumber daya hayati dalam laut dan keanekaragaman ekosistem dalam laut akan hilang. Sayangnya 100 juta ekor hiu diburu dan dibunuh oleh manusia dan kebanyakan hanya untuk diambil siripnya. Praktek pengambilan sirip hiu ini dipotong pada saat masih hidup di atas kapal tangkap, dan setelah diambil siripnya, tubuh hiu tersebut dibuang ke dalam laut dalam keadaan hidup. Hiu itu akan tenggelam di dasar laut karena tidak dapat berenang dan akan mati secara perlahan. Sirip-sirip tersebut dijual sekitar 2-4 juta rupiah per kilogram dan biasanya berakhir di dalam mangkuk sup. Masyarakat dunia memahami bahwa ikan hiu adalah predator paling atas, namun apabila kasus ini, siapa yang tadi disebut dengan predator? Maka banyaknya masalah kegiatan jual beli satwa langka ini. Negara IUCN menganjurkan pembatasan perdagangan satwa langka. Dari gagasan ini, maka ditandatanganilah Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, CITES, yaitu sebuah perjanjian internasional yang berbicara mengenai perlindungan dan perdagangan internasional spesies satwa dan tumbuhan liar yang terancam punah. Berdasarkan CITES, ditetapkan kuota suatu negara yang dapat memperdagangkan satwa langka. Penetapan kuota ini disertai dengan syarat-syarat, misalnya harus merupakan hasil penangkaran CITES yang ditandatangani 3 Maret 1973 yang dikenal dengan Konvensi Washington. Pada tahun 1978, Indonesia sebagai negara mega biodiversity meratifikasikan Convention on International Trade of Endangered Species of Wild Fauna and Flora atau CITES. Melalui keputusan Presiden nomor 43 tahun 1978 tentang pengesahan
Convention International Trade of Endangered Species of Wild Fauna and Flora atau CITES. Indonesia terdaftar sebagai negara keempat 48 peserta CITES. Kesimpulannya adalah konservasi laut dan fauna di Indonesia adalah upaya multidimensi yang memerlukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dan lembaga internasional. Meskipun ada kemajuan, masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk memastikan bahwa hukum dan kebijakan tidak hanya ada di atas kertas, tetapi juga diterapkan secara efektif di lapangan. Pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya konservasi juga harus terus ditingkatkan untuk mendukung upaya ini. Dengan demikian, Indonesia dapat memastikan bahwa warisan alam yang terjaga untuk generasi yang akan datang. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.